Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam. Bapak Ibu yang masih dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita masih berada di surah Al-Baqarah, insyaallah ayat 38 dan seterusnya. Tapi sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin kembali menyampaikan kabar gembira yang datangnya dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yazluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Kanjeng Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok orang seperti kita fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah, masjid, mushola. Kemudian berkumpulnya untuk apa? Yazluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Tidak sekedar membaca, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka juga mempelajari kitab Allah itu di antara mereka. Dipelajari di sini. Insya Allah seperti yang kita lakukan. Apa kabar gembiranya, kata Kanjeng Nabi, orang yang berkumpul di masjid membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah, illa nazal alaihimus sakinah, yang pertama diberikan ketenangan hatinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haffathumul malaikah, yang ketiga dikelilingi malaikat. Jadi ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang keempat akan didapatkan nanti di akhirat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Jadi di akhirat nanti akan dibangga-banggakan oleh Allah. Inilah hamba-hambaku yang senantiasa membaca dan mengkaji ayat-ayat. Nah, itu keutamaan kita berkumpul di masjid, membaca dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ke ayat 38 dan 39. Ini satu bahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'an. Kami berfirman, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian semua, ihbitu, turunlah kalian minha, dari surga, jami'an, semuanya. Kalian semua turun dari surga. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang tergoda-godaan setan sehingga melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah, diampuni dosanya, tapi kemudian tetap diberi hukuman, yaitu disuruh turun ke bumi. Turun semuanya. Tetapi dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, sekalipun Allah menurun Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal untuk Adam, Hawa dan anak cucunya.
agar saat menjalani kehidupan di bumi ya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan dan hal-hal baik yang lain. Disebutkan dalam ayat selanjutnya. Fa imma yatiyannakum minni huda. Maka kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, fa imma yatiyannakum minni huda. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam tafsirnya dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan istrinya serta iblis ketika dia menurunkan mereka dari surga. Yang kemudian yang dimaksudkan adalah kepada anak keturunannya, peringatan kepada anak keturunannya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan huda. Huda dalam tafsirnya ini dijelaskan yang dimaksud adalah para nabi dan rasul. Huda yang dimaksud dalam tafsirnya, yang dimaksud adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan huda, menurunkan petunjuk dalam bentuk apa? Diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab suci. Kemudian kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, berarti artinya mengikuti Rasul, mengikuti kitab suci, maka kata Allah, jadi Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Dalam tafsir dimaksud adalah orang yang mengikuti Rasul dan kitab suci. Berarti kalau konteksnya kita umat Islam, ya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, ya, mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka fala khaufun alaihim, orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa khawatir. Dalam tafsirnya ini adalah takut akan masa depan, khawatir akan masa depan, dan ada yang memperjelas lagi masa depan yang dimaksud adalah masa yang paling depan, itu yang dimaksud adalah akhirat. Soalnya kita kan dari kecil kita persiapan untuk masa depan, kita sudah tua saja masih diomongin gitu, yang rajin ibadahnya buat masa depan gitu. Jadi artinya sebetulnya namanya masa depan itu adalah akhirat. Orang yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir akan masa depan. Baik masa depan di dunia ataupun masa depan yang utama adalah di akhirat. Contoh, kita kalau sering mengikuti perkembangan ekonomi dunia, kadang-kadang itu kalau terlalu dipikir terlalu dalam, tidak menggunakan iman, gitu ya, hanya menggunakan logika, itu bikin stres. Ya. Kalau kita melihat perkembangan ekonomi dunia, tidak hanya di Indonesia, dunia secara umum, ya, sedang mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Itu kalau hanya dipikir dengan logika kita bikin stres. Kalau kita membaca berita, gitu ya, anak-anak yang sudah lulus kuliah mencari kerja sampai antri-antri, kemudian berebut, kemudian tidak dapat. Kalau kita pikir secara akal dan logika, stres kita. Tetapi bagi orang yang beriman, dia
Dia punya pegangan. Pegangannya adalah Al-Quran hadis. Yang kemudian jangan lupa Al-Quran dan hadis itu juga butuh dijelaskan oleh para ulama. Berarti kita pun butuh nasihat para ulama, kita juga butuh fatwa dari para ulama. Orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama. Karena kalau kita orang awam, tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Tetap harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita selalu membaca Al-Quran hadis, kita jadikan sebagai pegangan kita, la khaufun alaihim kata Allah. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa khawatir. Tapi ngapunten, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk. Itu kalau kita mau memahaminya, bukan sekedar membaca Arabnya, tapi juga memahami isinya. Kalau kita memahami isinya, itu betul-betul akan menjadi petunjuk dan menenangkan hati kita. Contoh, ketika kita sedang galau melihat perkembangan ekonomi dunia, coba kita baca surat Az-Zukhruf ayat 32 dengan penuh keimanan dan keyakinan bahwa itu firman Allah yang pasti benarnya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah memberikan jaminan kepada kita. Di dalam ayat itu awalnya Allah bertanya, Ahum yaksimuna rahmata rabbi. Apakah hum mereka yaksimuna yang akan membagi-bagi rahmata rabbi, rahmat Tuhan. Ini namanya kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Karena setelah itu Allah sendiri yang menjawab. Awalnya Allah bertanya, apakah mereka yang akan membagi rahmat Tuhanmu? Ya. Kalau kita terjemahkan dirinya, mereka ini siapa? Seumpamanya kalau kita sebagai seorang anak, apakah orang tuamu yang akan membagi rahmat Tuhanmu? Kalau kita sebagai orang yang sudah sepuh, yang kadang-kadang dikasih makan sama anak, seumpama gitu ya, apakah anak-anakmu yang akan membagi rahmat Tuhanmu? Atau kalau kita bekerja di sebuah tempat, apakah atasanmu yang membagi rahmat Tuhanmu? Ya. Kalau diterjemahkan detailnya begini, Allah bertanya kepada kita, apa mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Dijawab oleh Allah dalam ayat selanjutnya, Nahnu qasamna, telah kami bagi. Qasamna pakainya fi'il madhi kalau dalam kata bahasa Arab. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Telah kami bagi. Simple past kalau dalam bahasa Inggris. Telah kami bagi, bukan sedang dibagi, bukan akan dibagi, tapi telah kami bagi. Bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, penghidupan mereka, fil hayati dunia, untuk hidup di dunia. Ayat ini jelas, telah kami bagi di antara mereka penghidupan mereka untuk hidup di dunia. Kemudian masalah pangkat, kedudukan dan jabatan, Allah juga mengatakan dalam ayat itu, wa rafa'na, dan telah kami angkat ba'dhum, sebagian mereka, fawqa ba'dhin, atas sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat. Rizki sudah dibagi, pangkat kedudukan sudah ditentukan. Ayat ini bagi kita orang yang beriman, yang sedang mendapatkan banyak nikmat, akan membuat kita tetap ingat kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, dan tidak akan sombong dengan sesama manusia, dengan tetap berbuat baik kepada banyak orang. Kenapa? Karena kita meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita itu atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini Az-Zukhruf ayat 32, bagi kita orang beriman yang sedang diuji oleh Allah.
belum mendapatkan nikmat yang diinginkan atau kehilangan nikmat yang pernah didapatkan, ya, tidak akan membuatnya sedih, tidak akan membuatnya sakit hati, tidak akan membuatnya stres, dan tidak akan sampai membuatnya bunuh diri. Karena dia meyakini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, Al-Quran bisa menjadi huda, menjadi petunjuk kalau kita mau memahami isinya. Makanya kita lakukan ini, ya Bapak Ibu kepada Allah, 1 bulan 1 kali ini dalam rangka itu, supaya Al-Quran ini betul-betul menjadi huda, supaya Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk bagi kita, sehingga la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam hati kita, tidak ada rasa khawatir dalam pikiran kita tentang masa depan kita, termasuk masa depan di akhirat, asalkan kita mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala hum yahzanun, orang yang mengikuti petunjukku kata Allah, mereka pun tidak akan ada kesedihan dalam dirinya. Artinya apa? Terhadap sesuatu yang sudah lewat, dia tidak akan sedih berkepanjangan, dia tidak akan merasa kehilangan yang berlebihan, karena menyadari semua itu adalah atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terlalu lama meratapi sesuatu. Kadang-kadang yang membuat orang itu stres, ya, terlalu meratapi kegagalan di masa lalu dan terlalu takut menghadapi masa depan. Itu yang membuat orang itu stres. Di antara begitu, meratapi kegagalan di masa lalu, ketakutan akan sesuatu di masa depan. Itu yang membuat orang itu stres, ya. Menyesal, ya Allah, kalau saja dulu saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, mungkin tidak seperti saat ini kehidupan saya. Nah, itu orang beriman tidak akan melakukan itu. Walaupun yahzanun, tidak akan bersedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut menghadapi masa depan. Ya. Yang akan dilakukan oleh orang yang beriman adalah, ya, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, menjadikan masa depan sebagai harapan, dan menjadikan hari ini sebagai satu kenyataan yang harus diterima dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dilakukan apa? Lakukan yang terbaik hari ini. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Itu tugas orang beriman. Yang penting beramal saja. Ya. Tugas orang beriman sudah beramal saja. Lakukan yang terbaik hari ini. Insya Allah, kalau kita melakukan yang terbaik hari ini, maka masa depan kita juga akan baik. Ya. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kadang-kadang kita itu ketakutan akan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, ya. Dihantui oleh perasaan takutnya sendiri. Makanya baca Al-Quran, ya, baca hadis Rasulullah SAW dengan penuh keimanan. Kalau tidak paham, kita ikuti bagaimana fatwa dan pendapat para ulama, supaya tidak salah kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ayat ini, ya, Al-Baqarah 38 ini, ya, Allah menjelaskan bahwa sekalipun Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan petunjuk kepada anak keturunannya supaya bisa selamat dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Kemudian kata Allah dalam ayat selanjutnya 39, walladzina kafaru, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan petunjukku, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayatku, ya. Apa kata Allah? Ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal langgeng di dalamnya. Jadi kalau ayat 38 tadi, orang yang mengikuti petunjuk Allah berarti mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau ayat 39, orang yang
percaya terhadap kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka mereka adalah para penghuni neraka dan mereka kekal langgeng di dalamnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang lain, Surat Toha ayat 124. Kata Allah, wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari kebenaran Al-Quran, berpaling dari kebenaran hadis Rasulullah SAW, maka penghidupannya sempit. Jadi kalau kita ngapunten untuk introspeksi masing-masing, termasuk saya, kalau kita merasa sempit dalam hidup ini, kok sembarang-sembarang, kok mutat gitu ya, ini kok mentok, ini kok masalah, ini kok ya Allah, kita introspeksi. Jangan-jangan saat ini kita sedang jauh dari Al-Quran dan hadis. Jangan-jangan kita sedang berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu karena Allah, kata Allah begitu, siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan dia penghidupan yang sempit. Sembarang-sembarang susah, sembarang-sembarang bikin mumet. Itu kita introspeksi, jangan-jangan kita sedang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua ayat ini kebalikannya. Kalau ayat 38, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, kemudian juga tidak akan ada rasa sedih. Artinya senantiasa berada dalam petunjuk Allah, senantiasa diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ayat 39, siapa yang ingkar kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dunia mendapatkan penghidupan yang sempit, di akhirat akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesimpulan dari dua ayat ini, 38 39 ini. Jadi kalau kita kata Imam Ibnu Katsir, dua ayat ini menjelaskan dua golongan manusia sejak zaman Nabi Adam. Golongan pertama adalah golongan pengikut hidayah, pengikut petunjuk Allah, maka dia akan selamat. Golongan yang kedua, golongan penentang hidayah, menentang petunjuk Allah, maka dia akan binasa. 38 menjelaskan golongan yang mengikuti hidayah, tabi'al hidayah, kata Allah, mengikuti hidayah, selamat. Golongan yang kedua, walladzina kafaru, golongan yang menentang hidayah, maka dia akan binasa. Kesimpulan sederhana begitu. Siapa yang mengikuti hidayah, petunjuk Allah, selamat. Siapa yang menentang hidayah, binasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah tentang kisah Nabi Adam. Sekarang ayat yang baru, ayat 40 ini sudah beda tema. Ayat 40 dan beberapa ayat berikutnya ini tentang kisah Bani Israel. Bani Israel. Apakah kisah Bani Israel yang ada dalam Al-Quran ini yang dimaksud sama dengan Israel yang zaman sekarang? Kita lihat, kita baca dulu ya. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel. Bani itu artinya anak keturunan, Israel ya. Nah ini
perlu dipahami Bapak dan Teman-teman. Israel ya, itu kalau dalam bahasa Arab semakna dengan Abdullah, hamba Allah Israel. Dan Israel ini merupakan julukan dari Nabi Yakub. Bani Israel itu artinya adalah anak keturunan Nabi Yakub. Ini perlu dipahami. Israel itu maknanya adalah Abdullah. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, sekelompok orang Yahudi datang ke hadapan Nabi. Lalu beliau bertanya kepada mereka. Rasul bertanya pada orang-orang Yahudi, apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Mereka menjawab, demi Allah, iya. Maka Nabi bersabda, ya Allah, saksikan. Artinya apa? Bapak yang dirahmati Allah, Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub. Makanya ada ustaz zaman sekarang itu yang melarang kita membenci dan melaknat Israel. Ya. Kita jangan membenci Israel, jangan melaknat Israel, karena Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Ada ustaz yang mengatakan begitu. Ya. Kalau membenci Yahudi, melaknat Yahudi, tidak apa-apa. Tapi jangan Israelnya, karena Israel itu adalah julukan untuk Nabi Yakub. Tetapi sebagian ustaz yang lain mengatakan Israel zaman sekarang dengan Israel yang ada di dalam Al-Quran itu sudah beda konteks. Israel yang kita laknat sekarang itu bukan yang dimaksud adalah julukan untuk Nabi Yakub, tapi Israel yang dimaksud sekarang adalah sebuah entitas, sebuah kelompok yang melakukan penindasan di Palestina. Jadi yang dimaksud itu adalah sebuah entitas, sebuah kelompok Israel. Bukan yang dimaksud adalah julukan dari Nabi Yakub. Ya begitu. Yang biasa, apapun selalu ada perbedaan pendapat. Jadi ada dua pendapat itu. Ada mengatakan jangan menghujat Israel karena Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Memang betul ada hadisnya. Tapi dalam konteks kekinian, Israel yang dimaksud bukan Nabi Yakub, tapi satu entitas, satu kelompok. Saya tidak menyebut satu negara, karena mereka sebetulnya tidak punya negara. Satu entitas yang menjajah, satu entitas yang zalim, yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Israel yang dimaksud. Baik, Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub yang dimaksud. Nabi Yakub itu punya anak 12. Nabi Yakub itu. Jadi sebetulnya begini, Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ya, Ismail, Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Ya. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 dari 2 istri. Dari istri pertama punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin. Ya, Nabi Yusuf dan adiknya. Itu satu ibu. Ya. Kemudian dari istri satunya punya anak 10. Salah satunya ada yang bernama Yehuda. Ya akhirnya menjadi Yahudi sebutan. Baik. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Ya. Baik, kembali ke ayat ini. Bahwa Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub itu dulu merupakan umat yang paling utama sebelum ada umat Rasulullah. Mereka adalah umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keinginan dan kemauan mereka dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel zaman dulu begitu. Mereka umat yang memiliki banyak kelebihan dibanding umat yang lain.
Mereka merupakan umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah pada mereka, yang paling menonjol adalah mayoritas para nabi dan rasul itu keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya, mayoritas nabi itu keturunan Nabi Yakub. Mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, Nabi Yusuf gitu ya. Kalau Nabi Yusuf ya sepupuan. Nabi Musa, Nabi, semuanya itu mayoritas itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Makanya nanti di ayat selanjutnya dijelaskan kebencian orang Israel, orang Yahudi terhadap Islam, ya, itu berawal dari satu masalah. Apa? Mereka meminta kepada Allah agar diutus Nabi terakhir itu dari golongan mereka. Maunya semua nabi itu keturunan Nabi Yakub, keturunan Bani Israel. Maunya mereka begitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir dari jalur Nabi Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi dari jalur Nabi Ismail itu cuma satu, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ya, Ishak punya anak Yakub. Nah, dari Nabi Yakub ini lahirlah banyak nabi. Ya, lahir banyak nabi. Mereka maunya semua nabi itu dari jalur mereka, Bani Israel. Tapi Allah ingin menguji iman mereka. Suka-suka Allah bagaimana caranya? Allah mengujinya dengan mengutus nabi terakhir dari jalur Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Disitulah awal kebencian dan kemarahan orang Yahudi terhadap orang Islam. Kalau secara ideologi berawal dari situ. Bahkan nanti di ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan orang Yahudi itu sampai-sampai membenci malaikat Jibril, ya, memusuhi malaikat Jibril. Gara-gara apa? Dianggapnya malaikat Jibril bagian dari konspirasi. Gara-gara malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, gitu ya. Akhirnya Nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Seharusnya Jibril menyampaikan wahyu itu kepada mereka, bukan kepada Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril dimusuhi oleh mereka. Makanya kan ada ayatnya nanti selanjutnya itu. Siapa yang memusuhi Jibril, maka dia menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalian ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Kemudian wa'fu bi'ahdi, penuhilah perjanjian kalian denganku. Ufi bi'ahdikum, nanti aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyya farhabun, dan hanya kepada pula kalian harus takut. Bapak yang terhormat Allah, disebutkan di sini di antaranya nikmat apa saja sih yang Allah berikan kepada Bani Israel. Disebutkan di antara di sini. Nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan, tapi sudah dikasih bocoran di sini. Di antaranya Allah memancarkan mata air dari batu. Nanti dijelaskan dalam ayat wa idistasqa Musa. Ya. Ketika kaumnya Nabi Musa meminta minum, minta air kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diberitakan idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Fajarat min gutnata asyata aina, serta itu memancar 12 mata air. Mereka minta minum, langsung dikasih oleh Allah. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, keluar 12 lubang. Kenapa? Karena keturunan Bani Israel itu ada 12, ya, menjadi 12 suku. Ya, masing-masing dikasih satu sumber mata air. Kemudian mereka juga pernah mendapatkan makanan surga. Nanti disebutkan namanya apa? Manna dan salwa. Itu makanan surga yang belum pernah Allah berikan kepada penduduk bumi kecuali kepada Bani Israel. Nikmat yang lainnya diantaranya
mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan nikmat yang paling utama di antaranya adalah Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab suci kepada mereka. Taurat, Injil itu diturunkan kepada Bani Israel. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa itu keturunan Bani Israel semuanya. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka ketika Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel di zaman Kanjeng Nabi. Ya. Orang-orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi, Nabi mengatakan kepada mereka, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhuru ni'matillahi an'amtu 'alaikum. Ingat nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Jadi ini disampaikannya kepada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah, Bani Israel di zaman Rasul. Ingat, nenek moyangmu dulu itu banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian nenek moyang kalian itu dulu punya perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya apa? Disebutkan di sini. Di antaranya perjanjiannya adalah mereka berjanji akan mengikuti Nabi Muhammad ketika ia datang. Ya. Jadi di dalam Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Bani Israel dengan dua agama tadi, Yahudi dan Nasrani, itu dalam kitab suci itu sudah ada perjanjian mereka dengan Allah. Nenek moyang mereka sudah berjanji. Allah memberitakan nanti akan datang di akhir zaman Nabi terakhir namanya Muhammad, tapi dari golongan Quraisy, keturunan Arab, bukan keturunan Bani Israel. Mereka berjanji kepada Allah, kalau saatnya tiba, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di zaman Rasulullah mengingatkan hal itu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan penuhi janji kalian kepada Allah. Nanti Allah akan penuhi janjinya kepada kalian. Janji Allah menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ya. Kemudian, ya, maka yang diperjelas dan dipertegas oleh ayat selanjutnya, wa aminu. Ini berita kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian semua bima anzaltu, dengan kitab suci yang aku turunkan. Maksudnya Al-Quran. Karena disampaikannya kan di zaman Rasulullah, berimanlah kepada kalian kepada kitab yang aku turunkan. Di mana kitab yang aku turunkan itu musaddiqan, yang membenarkan lima ma'akum, terhadap apa yang ada pada kalian. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab suci yang ada pada mereka, menyempurnakan ajaran Taurat, menyempurnakan ajaran Injil, disempurnakan di dalam Al-Quran. Beriman kalian. Artinya Bani Israel ini dari zaman Rasulullah sudah diperintahkan untuk masuk Islam, sesuai dengan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wala takunu, dan janganlah kalian semua awal kafirin bi, sebagai orang yang pertama kafir terhadap hal itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam di dalam kitab suci mereka. Maka mereka disuruh beriman dan jangan menjadi orang yang pertama kafir. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kebenaran. Sementara kaum musyrikin, ya, itu belum tahu hal itu. Jadi yang didakwai oleh Kanjeng Nabi itu kan dua kelompok besar. Ada yang namanya kelompok Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu orang Arab yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ada yang namanya kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu orang Arab yang belum beragama Yahudi, belum beragama Nasrani. Mereka menyembah berhala. Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani sudah tahu kebenaran Rasulullah dalam kitab mereka. Makanya Allah mengatakan, kalian jangan menjadi orang yang pertama kafir, pertama ingkar. Kenapa dikatakan begitu? Karena mereka sebetulnya sudah tahu kebenaran. Sementara kaum musyrikin itu memang tidak tahu kebenaran bagi Rasul Muhammad SAW.
Baik, sedikit lagi. Wala tasharu bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyya yafattaqun, dan hanya kepada pula kalian harus bertakwa. Maksudnya jangan menukar keimanan dengan kenikmatan dunia yang hanya sedikit. Mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah hanya karena untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ya. Peringatan ini kepada Bani Israel tapi juga berlaku untuk kita. Jangan menggadaikan akidah kita, jangan menggadaikan nurani kita, jangan menggadaikan kejujuran kita, jangan menggadaikan kebaikan yang ada dalam agama kita hanya untuk mendapatkan sedikit rupiah kenikmatan dirinya, dengan menggadaikan keyakinan kita. Alhamdulillah. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan Bani Israel. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.